Hey ya guys, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Chelsea Mezalia. Dengan NPM C1C025115, aku berasal dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang baris dan deret, salah satu topik penting dalam matematika ekonomi. Walaupun kelihatannya matematis, konsep ini sebenarnya sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tabungan, cicilan, hingga bunga pinjaman. Secara sederhana, baris atau barisan adalah urutan bilangan yang disusun mengikuti pola tertentu, misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sedangkan deret adalah hasil penjumlahan dari barisan tersebut. Di dalam deret sendiri terbagi menjadi dua jenis nih teman-teman. Deret hitung atau aritmatika merupakan jumlah suku-suku pada barisan hitung, sedangkan deret ukur yaitu jumlah suku-suku pada barisan ukur. Nah, di dalam matematika itu sendiri dikenal beberapa jenis barisan nih teman-teman, yaitu barisan hitung, barisan ukur, dan barisan harmonik. Di sini, aku bakal jelasin satu persatu supaya kalian bisa mengerti apa sih perbedaan dari ketiga barisan tersebut. Nah, untuk yang pertama, itu merupakan barisan hitung atau disebut juga dengan aritmatika, yaitu barisan di mana selisih antara dua suku berurutan selalu tetap. Misalnya, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di mana selisih di antara dua suku tersebut memiliki nilai yang tetap, yaitu 2. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika itu sendiri adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah posisi suku. Yang kedua, barisan geometri atau biasa kita sebut juga dengan barisan ukur, yaitu barisan di mana setiap suku diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan bilangan tetap, disebut juga dengan rasio. Contohnya, 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Rumus suku ke N pada barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Di sini, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N menunjukkan posisi suku. Dan yang terakhir merupakan barisan harmonik, yaitu barisan yang sukunya merupakan kebalikan dari barisan aritmatika. Kalau barisan hanya menunjukkan urutan bilangan, maka deret itu untuk menjumlahkan semua sukunya. Rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sedangkan rumus deret geometri adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1, di mana R tidak boleh sama dengan 1. Kedua rumus ini banyak digunakan untuk menghitung total pertambahan nilai dalam konteks ekonomi seperti tabungan atau bunga. Di dalam ekonomi, konsep baris dan deret digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena seperti pertumbuhan tabungan, cicilan, dan bunga pinjaman. Kalau seseorang menabung dengan jumlah tetap setiap bulannya, maka tabungannya itu berbentuk barisan aritmatika. Tetapi kalau bertambah karena bunga majemuk, maka nilainya berbentuk barisan geometri. Jadi, pola pertumbuhan uang bisa dijelaskan secara matematis lewat konsep baris dan deret. Nah, sekarang aku bakal tunjukin ke kalian gimana sih penerapan barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat lewat cerita sederhana tentang Ryu dan tanamannya. Seorang anak bernama Ryu, ia sangat menyukai bercocok tanam. Berbagai macam tanaman ada di rumahnya. Suatu hari, Ryu mulai menanam tanaman buah dan dirawatnya dengan sangat baik. Setiap hari, Ryu selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Ryu selalu mengamati tinggi pertumbuhan tanamannya setiap minggunya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut memiliki tinggi 3 cm. Pada minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 7 cm. Karena tumbuh subur, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 11 cm pada minggu ketiga. Ryu berencana akan mengunjungi rumah neneknya dan akan membawa tanaman buah itu untuk diberikan kepada nenek pada minggu ke-12. Wah, nenek pasti akan sangat bahagia. Berapa ya tanaman tersebut ketika diberikan kepada nenek?
Dan berapa ya jumlah seluruh tinggi tanaman dari minggu ke-1 sampai minggu ke-12? Dari soal tadi kita perhatikan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman riu bertambah secara teratur, maka data tersebut membentuk barisan aritmatika. Dan ini yang kita ketahui dari ilustrasi sebelumnya. Selisih tetap atau beda suku kita dapatkan dari U2 dikurang U1. Kemudian gunakan rumus suku ke N barisan aritmatika. Lalu substitusikan nilai-nilai di atas sesuai tempatnya. Dari hasil substitusi tersebut bahwasanya kita mendapatkan nilai U12 sama dengan 47. Sudah kita temukan tinggi tanaman pada minggu ke-12 itu merupakan 47 cm. Sekarang kita cari jumlah seluruh tinggi tanaman dari minggu pertama sampai minggu ke-12 menggunakan rumus deret aritmatika. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya ke dalam rumus tersebut, yang dimana 12 dibagi 2 itu hasilnya 6, 2 dikali 3 6, ditambah 11 dikali 4 itu 44, jadi 6 dikali 50 sama dengan 300. Maka dapat kita ketahui jumlah seluruh tinggi tanaman dari minggu ke-1 hingga minggu ke-12 adalah 300 cm. Pertumbuhan tanaman riu setiap minggu memiliki pola penambahan yang tetap, yaitu bertambah 4 cm setiap minggu. Karena itu, tinggi tanaman membentuk barisan aritmatika, dan juga seluruh tinggi tiap minggu dijumlahkan, hasilnya membentuk deret aritmatika. Nah, dari sini kita belajar bahwa baris dan deret bukan hanya rumus angka, tetapi juga bisa menggambarkan pola pertumbuhan dan perubahan dalam kehidupan nyata. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya!